Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah titipkan dalam hidup kita. Alhamdulillah hari ini pula kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan Dzulhijjah, yang mana Nabi Muhammad SAW telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keutamaan daripada bulan ini. Sebuah hadis daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari telah menyebutkan kepada kita, di mana Nabi SAW telah menyebutkan, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada sebuah amal yang dikerjakan oleh manusia, orang-orang yang beriman, di mana saja mereka berada, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mengerjakannya di 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Hari ini adalah puncaknya. Kita berada pada 10 Dzulhijjah, Idul Adha 1437 Hijriah, di mana kita disyariatkan untuk melaksanakan salah satu syariat yang kita beruswah berteladan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ikhraqid dam, sebuah pelajaran yang penuh dengan makna yang akan menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kita berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam ada dalam ayat Al-Qur'an. Dua nama yang senantiasa kita sebut dalam setiap sholawat di akhir tasyahud salat kita. Allah menyebutkan pertama di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, dan potongan ayat Allah juga menyebutkan, laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Dua nama yang memang Allah abadikan sebagai suri teladan untuk kita semua. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sekian banyak pelajaran yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah ajarkan kepada kita? Salah satunya adalah bagaimana ketika beliau menginginkan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pergi ke dukun, tidak pergi kepada orang pintar, tidak mungkin mencari jalan yang haram untuk mempercepat hajatnya dikabulkan. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita lewat manusia mulia ini. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan dalam, kalau kita lihat ayatnya dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-99, di situ Allah menerangkan, Ibrahim berkata, sesungguhnya aku dzahibun ila rabbi sayahdin, datang ke Allah. Datang ini adalah menyengaja, bukan tunggu dipanggil baru datang kepada Allah, ada perlunya baru datang kepada Allah, tapi merupakan prioritas hajat hidup manusia, bahwasanya manusia itu sangat berhajat kepada penciptanya. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghani. Allah menegaskan kepada kita dalam surah Fatir ayat yang ke-15, wahai manusia, kalian semua adalah fakir, berhajat kepada Allah apapun status sosial kalian di dunia. Sementara Allah lah zat yang maha kaya. Kita ini fakir, tidak ada sejengkal kebutuhan kita. Pasti semua orang akan meminta kepada Rabb-nya, menengadahkan tangannya. Bahkan sekaya-kaya manusia tidak mungkin dia menengadahkan, meminta kepada penciptanya. Minimal memberikan kepadanya kesehatan, memberikan detak jantungnya tetap bekerja. Apa yang diajarkan oleh beliau alaihissalam? Yang pertama, beliau memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya segala sesuatu agar diridhoi Allah, maka permintaan itu pertama harus kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang kalau tidak dzahibun ila rabbi, hajatnya tidak dikabulkan. Kita telah melihat banyak orang pula tidak sholat, dia pun dapat keturunan. Kita melihat pula orang itu tidak punya jodoh, Allah kasih jodoh. Kita melihat pula orang tidak memiliki rumah tempat tinggal, Allah kasih tempat tinggal. Ataupun hajat-hajat yang lainnya. Tetapi saudara kaum muslimin rahiman rahmatullah, Allah akan cabut sebuah keberkahan, karena kalimat ujung kemuliaan itu, keberkahan itu ada pada ujung ayat 99, yaitu sayahdin, jaminan bahwasanya ketika Allah titipkan nikmat atas hajat yang kita minta dan Allah kabulkan itu, pasti jaminan dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebuah kenikmatan hidup ketika seluruh apa yang kita miliki
Seluruh apa yang kita hajatkan dikabulkan dan Allah meridhoi titipan tersebut, nikmat tersebut. Pasti Allah akan menjaminnya, mendatangkan ketenangan atas nikmat-nikmat tersebut. Dan itulah sebenarnya hajat besarnya manusia. Saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, itulah pelajaran penting. Maka mari saya mengajak pada kesempatan barokah ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit syirik yang dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sangat mewanti-wanti dan sangat khawatir terhadap penyakit ini. Sehingga beliau pun berdoa. Doa ini Allah abadikan dalam salah satu ayat dalam surah Ibrahim ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan diriku dan seluruh anak keluargaku dari penyembahan berhala. Berhala apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah semua doa Nabi Ibrahim. Apa yang dihindarkan berhalanya? Tidak hanya wujudnya patung, kuburan, pohon, dan itu bagian daripada berhala asnam. Tapi berhala yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bentuknya pula adalah namanya authan. Dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Asy'ari telah memberikan keterangan kepada kita dalam bab ini bahwa ternyata banyak berhala yang hari ini tidak dianggap berhala. Isma, kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan perkara-perkara isme yang lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah tandingan yang menjadi suatu kekhawatiran bagi kita kalau itu merekat pada diri kita dan mengiringi ibadah kita. Bahaya ketika ibadah kita diyakini dengan adanya keyakinan masih ada aturan lain, hukum lain yang lebih hak selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk-bentuk kesyirikan yang wajib pula kita hindari. Yang terakhir, pada kesempatan barokah ini, Nabiullah Ibrahim pula mengajarkan kepada kita keteladanan bahwasanya setiap perintah Allah itu akan mendatangkan kebaikan, di mana kita dituntut untuk ikhlas, pasrah, tunduk tanpa alasan, sehingga itu merupakan bagian kesempurnaan daripada iman kita. Iman itu esensinya ada pada ketaatan. Ibarat gula, esensinya ada pada rasa manisnya. Tidak disebut gula, butiran-butiran putih itu ketika tidak berasa manis. Begitupun tidak sempurna sebuah keimanan jika di dalamnya ditinggalkan yang namanya ketaatan. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan total seorang hamba kepada Rabb-nya, ketaatan seorang hamba yang sangat lemah kepada Rabb yang memiliki segala-galanya. Salimah TV dari Balikpapan, Kalimantan Timur mengucapkan kepada kaum muslimin di mana saja berada, selamat Idul Adha 1437 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, sujud rukuk kita, zikir kita, sedekah infak kita, dan kurban kita di tahun ini. Mudah-mudahan berlanjut. Semangat berkorban, semangat keikhlasan, semangat mengabdikan diri kita ikhlas karena Allah, semangat membersihkan kesyirikan dalam diri kita pada tahun-tahun berikutnya sampai detak jantung kita ditakdirkan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Mohon selalu doa dan dukungan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami untuk senantiasa terus berjalan di atas jalan kebenaran ini, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan panduan Al-Qur'an dan Sunnah agar terhindar daripada segala macam bentuk kesesatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.